salah satu 7 keajaiban dunia yang berada di negara kita, yaitu Candi Borobudur. Dan kenapa aku ngebahas ini selain memang ini menarik, kemarin juga aku sempat foto ya sama Wawa, mau Candi Borobudur dulu atau Prambanan dulu. Akhirnya foto terbanyak jatuh di Candi Borobudur ini. Dan memang seperti yang kita tahu, Candi Borobudur ini dimasukkan ke dalam 7 keajaiban dunia karena selain memang menjadi yang terbesar, Candi Borobudur ini juga menjadi candi Buddha tertua yang dibangun jauh sebelum Candi Angkor Wat di Kamboja didirikan, Wak. Dan Candi Borobudur ini juga merupakan candi Buddha termegah di Indonesia yang memiliki gaya arsitektur yang menakjubkan, yang merupakan contoh dari puncak pencapaian keselarasan teknik arsitek dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Nah, jadi Candi Borobudur ini dipercaya telah dibangun pada masa penganut ajaran Buddha Mahayana sekitar tahun 750 sampai 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendrawa. Dan bangunan ini diilhami gagasan dari India, antara lain stupa, yaitu lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkok terbalik, dan stupa dalam Candi Borobudur ini juga sering disebut berbentuk lonceng, ya kan? Ada lagi mandalawa, sebuah konsep yang memang dipakai untuk meditasi dan bisa berbentuk benda untuk memusatkan perhatian. Tetapi dipercaya juga merupakan kelanjutan dari unsur lokal seperti struktur punden berundak, yaitu bangunan yang berbentuk segi empat yang bertingkat-tingkat gitu, atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia, sebagai perpaduan antara pemujaan leluhur asli Indonesia dan perjuangan untuk mencapai nirwana dalam ajaran Buddha. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan sedangkan untuk asal mula nama Borobudur sendiri, nggak jelas sebenarnya asal usulnya. Meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia ya juga hampir tidak diketahui gitu loh. Dan dari hasil researchku, nama Borobudur ini pertama kali ditulis dalam buku Sejarah Pulau Jawa karya Sir Thomas Stamford Raffles, di mana Raffles ini menulis mengenai monumen bernama Borobudur. Akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis gitu. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah naskah Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Nah, nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur ini kemungkinan ditulis oleh Raffles dalam kata bahasa Inggris untuk bisa menyebutkan desa yang terdekat dengan candi itu, yaitu desa Bore atau Boro. Dan kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Dan Raffles ini juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti pula purba, maka bermakna Boro Purba. Akan tetapi ada beberapa teori-teori lain yang mempunyai opini berbeda, yaitu pertama, beberapa arkeolog beranggapan bahwa nama Budur itu kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu artinya gunung atau budara, dimana di lereng-lerengnya itu memang terletak teras-teras gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Borobudur ini berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Terus yang ketiga, nama Borobudur ini berasal dari dua kata, bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara. Sementara ada pula penjelasan lain di mana bara ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya kompleks candi atau biara gitu, sedangkan beduhur itu artinya adalah tinggi atau dalam bahasa Bali yang dikenal di atas. Jadi maksudnya adalah kayak sebuah biara yang berada di tanah tinggi gitu. Itulah beberapa asal muasal nama dari Borobudur gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur bangunan dari Candi Borobudur. Nah, pembangunan candi ini dikabarkan menggunakan sekitar 55.000 meter kubik batu andesit. Batu ini dipotong-potong dalam ukuran tertentu di
diangkut menuju situs dan disatukan tanpa menggunakan semen. Nah, struktur Borobudur ini memakai sistem interlock atau saling kunci, yaitu seperti balok-balok Lego tuh yang biasa menempel tanpa perekat, yang biasa bisa, maaf. Dan monumen ini pun dibangun dengan sistem drainase atau saluran air yang cukup baik untuk wilayah dengan curah hujan yang tinggi juga. Dan untuk mencegah genangan dan kebanjiran, 100 pancuran pun dipasang di setiap sudut, masing-masing dengan rancangan yang unik berbentuk kepala raksasa atau makara, yaitu makhluk legendaris dalam mitologi Hindu yang diasosiasikan dengan air gitu lah. Nah, Candi Borobudur sendiri terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar dan 1 stupa induk di tengahnya. Pada dindingnya, kecuali yang teras-teras yang paling atas itu, dihiasi dengan 2672 panel relief atau seni pahat atau ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu tadi tuh. Dan Borobudur ini memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia, bahkan yang digadang-gadangkan sebagai relief terelegan dan juga teranggun dalam kesenian. Gadang-gadangkan sebagai relief terelegan dan teranggun dalam kesenian dunia Buddha. Banyak nih arkeolog meneliti kehidupan masa lampau di Jawa kuno dan Nusantara pada abad ke-8 dan ke-9 dengan mencermati dan merujuk ukiran dari relief Borobudur ini. Bentuk rumah panggung, lumbung, istana, dan candi, bentuk perhiasan, busana, sama persenjataan, aneka tumbuhan dan marga satwa, serta juga alat transportasi. Nah, salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur. Kapal kayu bercadik khas Nusantara ini menunjukkan kebudayaan Bahari Purbakala. Secara runtutan, cerita relief di candi ini secara singkat bermakna sebagai berikut. Pertama, Karma Wibangga ini adalah naskah yang memang menggambarkan ajaran mengenai karma, yakni sebab akibat perbuatan baik dan jahat. Relief tersebut tidak saja memberikan gambaran terhadap perbuatan tercelanya manusia disertai dengan hukuman yang diperolehnya aja, enggak, tetapi juga perbuatan baik manusia dan pahala juga. Yang pertama. Yang kedua, Lalita Wisatara, yang merupakan penggambaran riwayat Sang Buddha yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari alam surga dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Terus yang ketiga, Jataka dan Awadana. Jataka adalah berbagai cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha, yaitu orang yang dilahirkan sebagai Buddha atau orang yang mencapai pencerahan sejati. Nah, isinya merupakan pokok penonjolan perbuatan-perbuatan baik seperti rela berkorban dan suka menolong yang juga bisa membedakan sang bodhisatwa dari makhluk lain. Sedangkan Awadana pada dasarnya hampir sama sama Jataka tadi. Akan tetapi pelakunya bukan sang bodhiwasta tadi melainkan orang lain. Nah, terus berikutnya yaitu Gandau Yuha. Nah, Gandau Yuha ini merupakan cerita seorang anak muda bernama Sudana yang dia ini berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati. Nah, itu beberapa cerita singkat dari relief itu. Nah, selain relief di Candi Borobudur juga terdapat 504 arca Buddha atau patung Buddha. Nah, dari jumlah asli ini lebih dari 300 telah dirusak, kebanyakan tanpa kepala, dan 43-nya hilang. Dimana sejak penemuan monumen ini, kepala Buddha itu sering dicuri sebagai barang koleksi dan kebanyakannya oleh museum luar negeri. Sayangnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat secara sepintas nih, semua arca Buddha itu kan kok kayak terlihat serupa-serupa aja ya kan. Tapi biar kalian tahu, terdapat perbedaan halus sebenarnya pada mudra atau posisi sikap tangan. Nah, untuk posisi sikap tangan arca-arca Buddha di Borobudur ini adalah
Macem-macem, Wak. Yang pertama, bumi Sparsa Mudra, yaitu melambangkan memanggil bumi sebagai saksi. Terus yang kedua, Wara Mudra yang melambangkan kedermawanan. Ketiga, Dhyana Mudra yang melambangkan semedi atau meditasi, Wak. Dan yang keempat, Abhaya Mudra yang melambangkan ketidakgentaran. Yang kelima, Witarka Mudra, Wak, yang melambangkan akal budi. Dan yang terakhir, Dharma Cakra Mudra yang melambangkan pemutaran roda kebenaran. Nah, itu, Wak, beberapa arti-arti dari letak tangan yang ada di arca-arca Buddha tersebut. Nah, Borobudur ini, Wak, dibangun dengan tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti candi-candi yang lain, Wak. Yang ada adalah lorong-lorong panjang yang merupakan jalan sempit. Nah, Borobudur mungkin pada awalnya berfungsi lebih sebagai sebuah stupa daripada kuil atau candi. Nah, stupa memang dimaksud sebagai bangunan suci, Wak, untuk bisa memuliakan Buddha. Terkadang stupa juga dibangun sebagai lambang penghormatan dan pemuliaan kepada Buddha juga. Sementara kuil atau candi itu lebih berfungsi sebagai rumah ibadah aja gitu. Hal ini juga disetujui oleh para ahli arkeologi. Mereka pun menduga bahwa pada hakikatnya Borobudur ini adalah sebuah stupa yang bisa dilihat dari atas dan membentuk pola mandala besar. Nah, 10 pelataran yang dimiliki Borobudur juga menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana yang menggambarkan konsep alam semesta sekaligus juga tingkatan alam pikiran dalam ajarannya Buddha, Wak. Borobudur ini dipercaya sebagai manifestasi dari kehidupan manusia yang terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu pertama Kamadhatu, Wak, yaitu bagian kaki Borobudur yang melambangkan Kamadhatu. Kamadhatu itu apa? Kamadhatu ini adalah dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah, Wak. Yang kedua adalah Rupadhatu. Nah, Rupadhatu ini adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Nah, tingkatan ini, Wak, sebenarnya juga melambangkan alam antara alam bawah dan alam atas. Terus yang ketiga adalah Arupadhatu. Nah, Arupadhatu ini adalah berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Nah, tingkatan ini, Wak, melambangkan alam atas, di mana manusia itu sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, tapi belum mencapai kenirwana. Nah, tingkatan tertinggi yang menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna dilambangkan berupa stupa yang terbesar dan tertinggi, Wak. Stupa ini digambarkan polos tanpa lubang-lubang. Nah, stupa utama yang dibiarkan kosong ini diduga bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kenyataan, kesunyian, dan ketiadaan sempurna, di mana jiwa manusia ini sudah tidak terikat hasrat atau keinginan gitu, Wak. Nah, jadi gitu, Wak, ya, tentang struktur dari Candi Borobudur. Sekarang nih, biar secara kurang lebih kalian bisa tahu lah asal muasal sama struktur dari Candi Borobudur, Wak. Ternyata, Wak, dulu itu nih ya, Candi Borobudur ini memang sempat menghilang. Loh, kok bisa menghilang? Nah, kenapa kok dari tadi gini-gini terus gini, Wak? Jadi maksud aku kayak gini tuh memang betul-betul tidak menghilang, tapi lebih ke arah sempat terlupakan, Wak. Jadi ceritanya nih, menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ini perlahan mulai ditinggalkan pada abad ke-14 karena seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa. Ada juga, Wak, catatan yang mengatakan pada kurun 928 dan 1006 Raja Empu Sendok pun memindahkan ibu kota kerajaan Medang di kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi, Wak. Dan faktor inilah yang juga turut dipercaya menjadi salah satu penyebab Borobudur ini mulai terlupakan. Dan sejak saat itu selama berabad-abad Borobudur ini tersembunyi, telantar, dan terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi juga pohon nama semak belukar, Wak. Sehingga Borobudur pada saat itu betul-betul
betul menyerupai bukit. Hingga akhirnya pada kurun waktu tahun 1811 sampai 1816, Jawa ini berada dalam pemerintah Britania atau Inggris, di mana Raffles yang ditunjuk sebagai gubernur jenderal. Dan juga dia ini memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Ia pun mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno dan juga membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa yang dikumpulkannya dari perjumpaannya dengan rakyat-rakyat setempat dalam perjalanannya keliling Jawa. Dan pada kunjungan inspeksinya di Semarang tahun 1814, dia ini dikasih tahulah mengenai adanya sebuah monumen besar yang jauh berada di dalam hutan dekat kota Bumi Segoro. Nah, karena pada saat itu dia lagi berhalangan, dia pun tidak dapat pergi sendiri tuh untuk mencari bangunan itu, dan mengutuslah H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk bisa menyelidiki keberadaan bangunan besar tadi. Dan dalam waktu 2 bulan, Cornelius ini beserta 200 bawahannya pun menebang lah itu pohon-pohon yang sama semak-semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur tuh, dan langsung membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena pada saat itu sempat ada ancaman longsor, dia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Dia pun akhirnya melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk juga menyerahkan berbagai gambar sketsa candi Borobudur itu. Meskipun juga penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa kali atas penemuan kembali monumen Borobudur ini, serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang sempat hilang ini loh. Nah, sekalipun berhasil menemukan candi, hal ini juga menjadi awal gangguan terhadap Candi Borobudur, dimana ketika itu banyak kalilah warga yang mulai berani mengambil batu candi dan juga memanfaatkannya sebagai bahan bangunan rumah mereka.